Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memasuki pekan yang ke-6 ini, ya, seperti biasa kita lanjut materi sebagaimana yang telah dianjurkan ya. Ketiga kelas telah mengupload videonya dan telah ada pertanyaan. Kemudian juga saya pun telah ada konten ya. Tapi untuk lebih ini, coba kalian saya serahkan nanti ke kelompok yang presentasi. Kemudian untuk mekanisme sudah saya ini kan ya untuk minggu lalu kan ya tentang bagaimana untuk minggu ini tentang negara dulu, dan nanti setelah itu konten yang saya buat juga kan sudah ada pertanyaan ya, tapi diutamakan kita minggu ini membahas materi yang berkaitan dengan negara dulu ya. Kalau untuk warga negara itu kita jadwalkan untuk minggu depan. Oke, silakan. Selanjutnya saya serahkan aja ke kelompok 3, 4 sekarang itu. Kelompok 4. Ya, ke kelompok yang membahas tentang negara ya. Silakan mau dari kelas mana dulu. Saya serahkan aja ke kalian. Mangga. Mau dari kelas mana dulu? Izin menjawab Pak, dari kelas A saja dulu. Ya, silakan. Kelas A untuk membuka sesi kuliah dan diskusi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Adi sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Alia Rinjani dengan NPM 204102026 sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Dan adapun anggota kelompok kami yaitu Anissa Nurjayanti dengan NPM 204102014, Risa Rianingsih dengan NPM 204102021, Deina Septiana dengan NPM 204102028. Untuk memulai diskusi pada hari ini, marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman di kolom komentar. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari Putri Jifani. Maaf sebentar. Share screen-nya. Untuk pertanyaan pertama dari Putri Jifani, izin bertanya, dalam unsur deklaratif, apakah ada ketentuan jumlah negara atau boleh hanya satu negara yang mengakui, maka sudah dikatakan negara itu terbentuk secara sah. Lalu, terkait korupsi bansos pada masa COVID, bagaimana pendapat atau tindakan kalian jika korupsi dana tersebut terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian?
Terima kasih. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Anissa dan Risa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Jipani. Suatu negara atau pemerintahan tidak akan mendapatkan status dari negara lain kecuali negara tersebut diakui oleh negara yang bersangkutan. Tercantum pada teori konstitutif. Namun, bukan berarti bahwa negara tersebut tidak ada tercantum dalam teori deklaratif. Maka, jika dilihat dari hal tersebut, negara tetap ada meskipun tidak diakui. Negara tersebut hanya dapat mengadakan hubungan dengan negara yang mengakuinya. Jadi, tidak ada ketentuan jumlah negara yang mengakui agar terbentuknya suatu negara. Salah satu contohnya yaitu pada rejim komunis Cina berkuasa, negara Cina ini tetap ada meskipun Amerika Serikat tidak mengakuinya. Tetapi negara Cina tidak dapat melakukan hubungan dengan Amerika Serikat sampai Amerika Serikat memberikan pengakuannya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Risa. Baik, sebelumnya terima kasih dan mohon maaf saya izin mematikan kamera dikarenakan jaringannya tidak stabil. Saya izin menjawab terkait pertanyaan Putri Zifani terkait korupsi bansos tadi. Bagaimana pendapat atau tindakan kalian jika korupsi dana tersebut terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian? Jika terjadi di lingkungan atau daerah kita, tentunya kita selaku mahasiswa turut menyampaikan kekecewaan terkait banyaknya pejabat negara di Indonesia yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan mengesampingkan keadaan rakyat yang terkena dampak COVID-19. Kita sebagai mahasiswa tentunya harus menyadari terlebih dahulu gitu kekuatan dan kemampuan apa yang dimiliki oleh kita selaku mahasiswa yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi ini gitu. Kita tahu bahwa kita sebagai mahasiswa memiliki peran salah satunya yaitu sebagai social control. Jadi mahasiswa itu dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya daerah kita, mengenai masalah korupsi tersebut, dan juga mendorong masyarakat untuk berani melaporkan bahwa adanya korupsi yang ditemuinya kepada pihak yang berwenang. Selain itu juga, kita sebagai mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi tersebut, serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tekanan yang dimaksud di sini kita bisa melakukan berupa demonstrasi ataupun pembentukan opini publik. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anissa dan juga Risa atas jawabannya. Bagaimana untuk Putri Jipani atas jawabannya? Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah cukup penjelasannya. Jadi suatu negara itu akan tetap ada ya, tapi dia hanya bisa bekerja sama dengan negara yang mengakuinya saja gitu. Ya, terima kasih jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, akan saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Diva Ratri Wisafira. Izin bertanya, bagaimana prosedur apabila suatu wilayah yang ada di suatu negara saat ingin memisahkan diri menjadi negara yang baru? Dan untuk memisahkan diri, apakah membutuhkan alasan yang kuat? Mohon penjelasannya, terima kasih.
Pertanyaan ini akan dijawab oleh Deina. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Diva Ratri. Separatisme sebagai modal dalam rangka memisahkan diri dari negara semula merupakan perwujudan perlawanan bersenjata. Pada mulanya terjadi polarisasi sosial, ekonomi, hukum, ras, dan etnis yang kemudian berubah menjadi konflik. Konflik internal yang terjadi di suatu negara dapat berakibat pemisahan dan lepasnya suatu wilayah negara dan berdirinya negara-negara baru. Tapi pemisahan ini tidak selalu melalui letusan-letusan senjata, dan separatisme ini merupakan tindakan yang dapat merugikan negara dan ancaman bagi negara, sehingga tidak ada prosedur. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih untuk Deina untuk pertanyaan yang kedua, yang berbagai faktor yang melatar belakangi separatisme, yaitu utamanya pemerintah pusat tidak memperhatikan pembangunan ekonomi di daerah tersebut, menyusul penerapan hukum yang tidak adil, kemudian semangat kedaerahan atau sukuisme yang sangat kuat dan tidak mau dipimpin atau di bawah kendali suku lain. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Kepada Diva Ratri, bagaimana jawabannya? Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sudah cukup jawabannya. Jadi bisa jadi karena alasan politik gitu juga ya, sama ekonomi, politik ekonomi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ditanyakan lagi? Saya izin menanggapi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Malia Agustina Sania. Saya izin bertanya, kalau mengenai OPM atau Organisasi Papua Merdeka, apa yang melatar belakangi mereka sehingga mereka ingin memisahkan diri dari NKRI? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon tunggu sebentar.
Coba jika mentok kayak gini bisa lanjut dulu ke yang lain ya. Nanti diulang lagi kalau sudah siap, nanti pertanyaan yang mentok gini nanti dijawab gitu. Coba lanjut dulu ke yang lain. Maaf, untuk jawabannya akan dijawab oleh Risa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Amalia. Jadi OPM ini atau Organisasi Papua Merdeka muncul menentang pemerintahan yang sah gitu. Organisasi ini didirikan pada tahun 1965, tepatnya di kota Manokwari. Tujuan OPM sendiri adalah mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari NKRI. Jadi OPM ini itu beranggapan bahwa penyatuan wilayah Papua ke dalam NKRI hanya merupakan hasil perjanjian yang dilakukan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda, di mana bangsa Belanda ini menyerahkan wilayah jajahannya kepada bangsa Indonesia. Berbeda halnya dengan pada masa Orde Baru, latar belakang OPM pada era reformasi dikarenakan konflik atau pertikaian yang sering terjadi di Papua, serta pelanggaran HAM seperti yang diungkapkan Lambert Ekikir, sehingga untuk menangani ini semua, NKRI harus melepaskan Papua. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Risa yang telah menyampaikan jawabannya. Bagaimana Amalia? Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau apa sih yang OPM yang baru-baru ini melakukan pergerakan itu latar belakangnya gimana gitu sampai ingin ingin membuat Papua itu merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia gitu. Baik, sebentar. Mungkin untuk jawabannya sedang kami didiskusikan, mungkin dilewat saja dulu.
Untuk pertanyaan dari kelas A, cukup. Untuk selanjutnya saya serahkan ke kelas B. Untuk pertanyaan Amalia, nanti akan kami jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Alia Rinjani dari kelas A. Saya Alia Kalisa dari kelompok 3 kelas B. Ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok saya, yaitu ada pertama Airita dengan NPM 204102032, lalu ada Justina Pratiwi dengan NPM 204102048, dan saya sendiri Valia Kalista 204102033. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi di kelompok ini. Di YouTube ada pertanyaan pertama dari Amalia Agustina dengan NPM 204102056, dan pertanyaan, Indonesia pernah menjadi negara serikat, yaitu pada tahun 1949 dengan nama RIS atau Republik Indonesia Serikat. Mengapa Indonesia pernah berganti bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat? Apa saja yang membedakan negara Indonesia ketika menjadi negara kesatuan dengan negara Indonesia ketika menjadi negara serikat? Lalu, apa yang melatar belakangi kembalinya negara Indonesia ke negara kesatuan? Terima kasih untuk Amalia Agustina pertanyaannya. Jawabannya akan disampaikan oleh Justina Pratiwi. Kepada Justina Pratiwi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan dari Amalia itu yang pertama, mengapa Indonesia pernah berganti bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat? Pada 17 Agustus 1945, 2 hari setelah Jepang menyerah, pemimpin kalangan nasionalis Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah negeri Belanda yang melihat Soekarno dan para pemimpin Indonesia telah menyatakan merdeka dari Jepang, memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mengembalikannya menjadi wilayah koloni. Nah, Belanda ini masih merasa mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda karena beberapa alasan. Salah satunya itu Perjanjian Potsdam, yaitu perjanjian yang diadakan menjelang berakhirnya Perang Dunia II yang disepakati oleh negara sekutu dengan pihak Jepang, Italia, dan Jerman. Perjanjian ini menetapkan bahwa setelah Perang Dunia II selesai, maka wilayah yang diduduki oleh ketiga negara ini akan dikembalikan kepada penguasa semula. Nah, akhirnya terjadi perebutan kekuasaan. Karena baik dari pemerintah negara Belanda maupun pemerintah negara Indonesia ini merasa sama-sama punya hak gitu. Akhirnya perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini bisa diselesaikan dengan cara perundingan di Den Haag pada putaran kedua tahun 1949, berarti 4 tahun setelahnya, tepatnya itu pada 27 Desember 1949, di konferensi meja bundar sebagai hasil kesepakatan dari 3 pihak, yaitu Republik Indonesia, Bijeenkomst for Federal Overleg atau BFO, dan Belanda. Kesepakatan ini juga disaksikan oleh United Nations Commission for Indonesia sebagai perwakilan PBB. Nah, salah satu dari isi KMB ini, Indonesia harus menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat dan bergabung bersama negara-negara federal atau negara boneka bentukan Belanda. Lalu pertanyaan keduanya itu, apa saja yang membedakan negara Indonesia ketika menjadi negara kesatuan dengan negara Indonesia ketika menjadi negara serikat? Perbedaan utama kedua. Perbedaan utama keduanya itu terletak pada susunan pemerintahan, di mana pada negara kesatuan terpusat pada satu saja pemerintahan pusat yang ada di ibu kota suatu negara. Setelah pada negara serikat, pemerintahannya itu terbagi-bagi, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan mandiri lainnya yang ada di masing-masing negara bagian. Lalu pertanyaan terakhir, apa yang melatar belakangi kembalinya negara Indonesia ke negara kesatuan? Yang pertama itu, negara Republik Indonesia Serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu, pada umumnya masyarakat Indonesia ini tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Akibatnya, rakyat di berbagai daerah melakukan kegiatan-kegiatan seperti demonstrasi dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar bergabung dengan Republik Indonesia.
Juga yang paling utama itu, rakyat Indonesia menganggap bahwa dengan sistem pemerintahan federal berarti melindungi manusia Indonesia yang setuju dengan penjajah Belanda. Akhirnya pada 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan parlemen, DPR dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan piagam persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada hari itu, Presiden Soekarno langsung ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dari pejabat Presiden RI, yaitu Mr. Asaat. Dengan demikian, negara RIS berakhir dan secara resmi pada 17 Agustus 1950 terbentuk kembali NKRI dengan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Justina Prati atas jawabannya. Bagaimana Amalia Agustina? Apakah ada tanggapan? Dan teman-teman lainnya, silakan jika ada tanggapan. Oh, baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab pertanyaannya. Jadi Indonesia itu berubah menjadi RIS itu karena ada perjanjian antara RI, BFO dengan Belanda. Oleh karena itu dihasilkan KMB. Nah, lalu perbedaannya itu sistem pemerintahannya juga berbeda ya antara kesatuan dengan federal. Lalu untuk kembali lagi ke negara kesatuan karena tidak sesuai dengan cita-cita NKRI. Begitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Amelia Agustina, betul. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua ada dari Anissa Susiaminda dengan NPM 204102037. Pertanyaannya, pada salah satu sifat negara, yaitu sifat monopoli, menurut kalian, apakah sifat monopoli ini bersifat positif atau negatif? Apa alasannya? Terima kasih. Terima kasih, Anissa Susial sudah bertanya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Airita. Kepada Airita, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin off-cam dikarenakan jaringan kurang stabil. Pertanyaan dari Anissa, apakah sifat negara monopoli ini bersifat positif atau negatif dan apa alasannya? Sifat monopoli ini pada dasarnya berdampak positif di mana konsepnya adalah menetapkan tujuan negara dan peraturan negara hanya oleh negara, yang berarti hanya ada satu sistem yang digunakan. Ketetapannya diatur oleh negara tanpa campur tangan organisasi lainnya. Oleh karena itu, terciptalah kehidupan bernegara yang teratur dan aman. Tetapi, ada juga dampak negatifnya, yaitu berkurangnya kebebasan warga negara untuk mengekspresikan dirinya sebagai individu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Airita atas jawabannya. Untuk Anissa Suciaminda dan teman-teman lainnya, apakah ada tanggapan? Jika ada tanggapan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Menurut saya cukup. Jadi, dari sifat monopoli itu terdapat dampak positif dan negatif ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Anissa Suciaminda. Untuk dari kelompok 3 kelas B, hanya ada 2 pertanyaan. Selanjutnya, saya sebagai moderator, terima kasih dan diserahkan ke kelas C. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator kelas B. Kami dari kelas C akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di YouTube. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Indira Satria dengan NPM 241020013. Kemudian ada Fadilah Rizky Moyana dengan NPM 241020072. Kemudian ada Tazkia Aulia Fasya dengan NPM 241020081. Namun untuk Tazkia tidak bisa mengikuti diskusi kali ini dikarenakan sedang sakit. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja pada pertanyaan pertama dari Olga Dila Pramudia Putri dengan NPM 241020066. Pertanyaannya, pada menit 147 tertera mengenai fungsi negara menurut John Locke, di mana salah satunya yaitu adalah fungsi federatif. Pertanyaan saya yaitu, apa fungsi federatif di dalam pemerintahan zaman sekarang? Terima kasih. Untuk jawabannya, fungsi federatif sendiri adalah fungsi negara untuk melaksanakan urusan luar negeri. Nah, dari sini kita bisa mengambil contoh, apa sih fungsi federatif di zaman sekarang ini? Salah satunya adalah Indonesia menjadi anggota ASEAN. Kemudian yang kedua,
hubungan Indonesia dengan Malaysia, di mana kedua negara ini sering terlibat dalam pertukaran pelajar. Kemudian yang ketiga, hubungan perdagangan antar luar negeri seperti Indonesia dengan Australia. Sekian jawaban dari saya. Untuk Olga, apa bisa dipahami, bisa diterima? Dan untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin menanggapi. Baiklah, mungkin Saudari Olga sedang terkena jaringan. Untuk pertanyaan kedua, yaitu dari Amalia Sania. Indonesia menggunakan sistem desentralisasi atau otonomi daerah dalam pembagian kekuasaannya yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya. Namun, mengapa pemerataan pembangunan di Indonesia masih belum merata? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Fadilah kepadanya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia. Jadi dalam pemerataan ini, biasanya pemerintah hanya menyediakan fasilitas yang sifatnya kompleks untuk daerah perkotaan saja, sehingga bagi daerah terpencil atau daerah-daerah di pedesaan membutuhkan waktu lama untuk menikmati dan mengakses fasilitas-fasilitas tersebut. Dari hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya sikap kurang profesionalis pemimpin daerah itu sendiri. Selain itu, faktor ekonomi yang kurang stabil juga mempengaruhi sehingga mengakibatkan pembangunan menjadi terhambat, serta masyarakat yang belum bisa memberikan informasi yang jelas mengenai ketidakmerataan itu akhirnya menyebabkan belum adanya kerjasama ataupun interaksi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Selain faktor tersebut, faktor alokasi belanja daerah juga berpengaruh. Mengapa demikian? Karena dana yang dimiliki pemerintah daerah itu memang tidak semua diorientasikan untuk pembangunan daerah. Banyak daerah yang justru mengalokasikan dana ini untuk sekedar membayar pegawainya. Pembangunan yang dilakukan kemudian digantungkan pada dana pemerintah pusat juga ujung-ujungnya, sehingga tidak dapat berjalan dengan optimal. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila yang telah menjawab pertanyaannya. Kemudian untuk Amalia, apakah jawabannya dapat diterima? Atau untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin menanggapi? Baik, jawabannya dapat saya pahami. Faktor-faktornya itu ada yang karena fasilitas itu masih bisa dirasakannya oleh orang-orang kota. Kalau orang-orang desa pasti bakal kesusahan untuk mengaksesnya. Terus faktor ekonomi yang kurang stabil juga dan interaksi yang kurang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerahnya, atau karena alokasi belanja daerah yang tidak dikelola dengan baik. Begitu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Sekian diskusi dari kelas C. Dikarenakan tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut, masih ada yang mau dibahas? Dari
kelas A. Tadi pertanyaan yang Amalia, tapi kami belum menemukan jawabannya. Oke, nanti aja sambil jalan ya. Apa sih pertanyaannya apa? Yang belum Yang melatar belakangi OPM yang baru-baru ini, tapi untuk OPM yang baru-baru ini tuh sudah tidak ada karena Papua juga kan sudah memisahkan diri. Jadi yang pertanyaannya itu ke kelompok bersenjata gitu, melatar belakangi kelompok bersenjata di Papua. Oke, coba sekarang mungkin giliran saya ya untuk menanggapi diskusi kita tentang negara dan negara Kesatuan Republik Indonesia serta permasalahan yang tadi Anda diskusikan. Oke, yang pertama tadi yang Anda diskusikan mengenai unsur federatif ya, ataupun unsur pengakuan dari negara lain. Bagaimana kedudukan negara dalam tengah-tengah kehidupan antar negara ya, baik itu dari ada yang memang regional, ada yang memang sangat internasional gitu ya, apa hubungan antar negara itu. Nah kalau antar negara ya, itu kan bergantung hubungan diplomatik juga sudah dibahas ya oleh kelompok yang menjawab. Misalnya negara Palestina itu kan tidak diakui oleh Israel itu kan, bahkan PBB pun belum mengakui penuh itu kan, tapi kan tetap sebagai negara. Sebaliknya juga Israel ya, jangankan mungkin Palestina ataupun negara-negara Arab, kita sendiri pun kan tidak pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau di Asia Tenggara yang berhubungan dengan Israel adalah Singapura gitu kan, itu kan urusan antar negara, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi itu hal yang sangat dinamis juga sebenarnya mengenai unsur itu. Bahkan di era Gus Dur kita pun pernah diusulkan ya untuk membuka hubungan dengan Israel, tapi kan banyak penolakan juga ya, mungkin belum siap ataupun ada unsur-unsur yang tertentu yang membuat kita tidak bisa mengakui Israel ya. Karena mungkin alasan historisnya adalah karena Palestina adalah negara yang mengakui ya. Negara-negara Arab itu negara-negara Islam yang mengakui Indonesia merdeka ya, bukan negara-negara barat ya, bukan negara-negara seperti Cina, tapi negara-negara Islam. Jadi ada hutang budi secara sejarah terhadap dunia Islam ya, terhadap negara-negara di Timur Tengah. Walaupun kadang-kadang ya yang sering disudutkan sekarang ya negara-negara Islam di Timur Tengah dianggap sebagai membawa paham-paham yang tidak baik ya. Bahkan kalau ke dunia barat, ke dunia Cina, nah kita dianggap sangat menghargai sekali ya mereka, sangat menjunjung tinggi negara mereka. Padahal secara historis mereka pernah menjajah kita ya, pernah menguasai kita. Tapi itu kadang-kadang situasi itu terjadi ya di Indonesia di setiap pemerintahan, rezim pemerintahan. Saya kira banyak kasus ya, kita pun dalam hubungan diplomatik bahkan kita pernah keluar dari PBB ya di era Orde Lama. Ya. Kalau negara lain mah dikena sanksi oleh PBB itu kan di embargo ya ekonomi oleh dunia. Kalau kita pernah keluar dari PBB ya di zaman Bung Karno, di era akhir-akhir Soekarno ketika merapat ke Blok Timur. Ketika ada isu Ganyang Malaysia, itu kan saking menolaknya mungkin kita dengan negara-negara Inggris, negara-negara Barat. Tapi pada era Orde Baru itu kita gabung lagi ke PBB ya, karena cukup menyiksa juga ya, kita seolah-olah mengucilkan diri dari dunia internasional saat itu. Mungkin yang terbaru yang pernah ramai dibicarakan ketika Inggris keluar dari Uni Eropa ya. Eropa kan menjadi salah satu kesatuan wilayah ya dalam hal ekonomi politik. Tapi Inggris sendiri sebagai negara yang cukup memiliki sejarah yang panjang terkait penguasaan dunia dengan imperialisme dan kolonialismenya. Nah, sampai sekarang Inggris menjadi negara yang justru mengucilkan diri dari Uni Eropa. Ya, itu kan hal-hal yang tidak bisa diintervensi oleh negara manapun ya. Oke, mengenai fungsi negara ya, langsung bertanya pada kasus bansos, kan kita lihat aja bahwa negara seharusnya melindungi ya warga negaranya, terutama di masa pandemi. Ya urusan korupsi itu urusan yang memang harus dikawal, yang harusnya tidak pernah terjadi ya, di negara yang sedang
melindungi, sedang membantu rakyatnya gitu. Berarti kan ada saja mental-mental korup di negara kita ya, di pejabat-pejabat kita. Dan mungkin juga terbangun dari situasi yang sudah cukup lama ya, mental korup itu terjadi juga pada masa era kolonialisme katanya. Ada yang bilang bahwa sebenarnya tidak menjajah ya Belanda itu, Hindia Belanda, tapi karena memang banyak para penguasa pribumi yang penjilat gitu kan. Bahkan dalam proyek pembangunan mega proyek saat itu ya, Anyar Penarukan yang membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari barat ke timur itu awalnya kan sebagai sebuah kerja rodi gitu ya, penindasan. Padahal itu dibayar oleh Belanda itu ya, pemerintah Belanda itu ya. Para pekerja itu dibayar. Tapi dikorup oleh para pejabat di pribuminya. Itu yang terjadi ya. Jadi ini mental yang harus entah kapan bisa memperbaiki mental korup ini ya. Mungkin juga dari sistem pendidikan yang dibangun dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi juga masih ada benih-benih korup yang mungkin orang tidak sadar bahwa itu adalah budaya korup gitu kan. Nantilah kita bahas di bab lain ya mengenai penegakan hukum dan korupsi di bab hukum. Oke, mengenai jika sebuah wilayah ya ingin memisahkan diri dari suatu negara. Ya, tadi ada alasan ekonomi dan politik. Ini pun dapat dilihat dari beberapa teori-teori negara sebenarnya ya. Selain teori-teori yang di ini juga ada konsep pemisahan, penyatuan gitu kan. Karena memang keadaan negara itu tidak stabil juga ya. Kalau tahun 90-an itu negara hanya 130-an ya, 140 negara. Sekarang negara sudah di atas 200 ya. Belum lagi mungkin negara-negara yang belum diakui secara mutlak oleh PBB maupun oleh negara-negara di sekitarnya. Banyak negara-negara kecil yang tidak dikenal ya oleh dunia. Kalau kita melihat pada sebuah kasus misalnya, pemisahan Timor Leste ya, atau dulu Timur Timur provinsi di kita. Kenapa bisa berpisah ya? Selain karena keinginan rakyat sendiri yang tidak punya sejarah historis dengan Indonesia ya, terkait dengan Timor Leste, juga pada saat Timor Leste ingin memisahkan itu juga diizinkan oleh pemerintahan pusatnya yaitu Indonesia zaman Bapak Habibie ya saat itu. Walaupun itu akhirnya membuat Pak Habibie secara kekuasaan terganggu ya karena dianggap dosa besar Habibie mengizinkan Timor Leste untuk berpisah. Tapi beberapa ahli mengatakan bahwa Pak Habibie sudah melakukan keputusan yang tepat gitu kan. Buat apa kita mengurus wilayah yang bukan milik kita ya. Karena kita kan dulu menjajah Timor Leste sebenarnya bukan ini. Walaupun ya dalam hal tertentu Timor Leste pun punya ikatan tertentu dengan Indonesia ya. Walaupun secara raga terpisah, tapi jiwanya mungkin masih ada jiwa-jiwa Indonesia masuk ke Timor Leste ya, ketergantungan ekonomi ya, politik, bahkan ya produk-produk kita lebih disukai oleh orang Timor Leste ya. Termasuk juga televisi Indonesia juga masih disukai oleh Timor Leste. Kemudian juga kasus lain seperti di Barcelona ya, di Catalunya, Spanyol tahun 2018 kan sudah ada sama dengan Timor Leste sudah jejak pendapat. Rakyat Catalunya yang wilayah Barcelona ya kalau di Spanyol itu kan telah menyatakan berpisah dengan Spanyol. Tapi kenapa belum menjadi negara yang sah? Karena tidak diizinkan oleh Madrid, oleh Real Madrid nih, oleh pusatnya, oleh negara Spanyolnya gitu. Padahal dari sisi budaya, historis juga memang sebenarnya Catalunya wilayah yang berbeda dengan wilayah Spanyol yang lainnya. Juga memang tidak mendapatkan dukungan dari dunia internasional. Jadi itu banyak hal sebenarnya. Kalau berbicara masalah itu harus lihat kasusnya yang mana kan gitu. Di beberapa negara juga banyak ya dulu ada negara Yugoslavia yang telah berpisah menjadi beberapa negara ya. Sekarang ada Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, ya, Kosovo, Montenegro itu adalah bagian dari Yugoslavia ya dulu. Juga ada negara yang kadang-kadang putus nyambung gitu kan, Serbia, Montenegro. Sekarang kalau nggak salah sudah berpisah lagi ya. Bosnia Herzegovina ya pernah bersatu lalu pisah lagi. Cekoslovakia sekarang berpisah lagi kalau tidak salah ya. Slovakia. Pernah menjadi satu negara yang sama. Jadi ada yang memisahkan, ada Cesi, Anak Tesi itu banyak sekali teori-teori mengenai
pemisahan negara ya. Juga yang paling besar dulu negara yang sudah berpisah bubar yaitu Uni Soviet ya, yang induknya Rusia. Sekarang yang adanya Ukraina kayak gitulah yang ujung di Eropa Timur ya, yang ada apa namanya Ukraina, terus yang ujungnya iya ya gitulah, itu adalah negara-negara ex Uni Soviet gitu kan, yang sekarang induknya Rusia. Itu juga ya tergantung apakah itu bisa diterima oleh negara pusatnya, dan juga yang terpenting adalah pengakuan dari negara lain ya. Kalau memang banyak yang mengakui, berarti ya itu sudah tidak persoalan ya dalam hal berdirinya sebuah negara. Oke, itu mengenai terus kasus di Indonesia kalau berbicara masalah OPM ya atau GAM yang memang sebenarnya sudah diakali oleh berbagai cara ya. Tadi juga kalau misalnya tadi bertanya mengenai otonomi daerah, bahkan daerah-daerah yang rawan separatis seperti Papua, Aceh itu telah diberikan hak penuh otonomi khusus ya, otsus. Tapi membuat itu tidak selesai ya. Sekarang muncul KKB ya, itu kan kompleks ya. Kalau Anda lihat beberapa kasus KKB itu juga ada yang memang mereka itu difasilitasi oleh negara gitu kan. Oleh aparat, sebagian aparat menjual jatah ke aparat itu kan. Atau juga mungkin ada karena mereka juga rawan sekali penyusup ya. Ada juga mungkin itu pengaruh-pengaruh orang-orang luar, pengaruh-pengaruh asing yang sengaja mempersenjatai atau memberikan biaya kepada KKB itu. Tapi apapun itu ya, berbicara Papua kalau secara sejarah keputusan tahun 50 ya, ketika Papua harusnya segera diserahkan ke Indonesia oleh pemerintahan Belanda ya. Tokoh-tokoh Papua sepakat ya, dari segala permasalahan yang ada sebenarnya lebih perjanjian itu menginstruksikan mereka itu bergabung ke Indonesia. Jadi alasan politik dan sejarah ya, mereka itu sebenarnya tidak kuat untuk berpisah. Karena perjanjian leluhur mereka adalah untuk bergabung dengan Indonesia. Jadi itu sangat kasuistik ya kalau bicara KKB di Papua ya. Kemudian Indonesia pernah menjadi RIS, lalu kembali kepada NKRI. Tadi juga sudah diuraikan ya alasan kenapa bubar, kenapa kita terpecah belah kemudian menjadi satu lagi. Ada hal mungkin yang dilupakan bahwa selain karena RIS bukan kehendak proklamasi ya, bukan cita-cita proklamasi, karena negara buatan Belanda, buatan penjajah, buatan asing, sebenarnya diperjuangkan juga oleh mosi integral ya pada masa Perdana Menteri Muhammad Natsir dari Partai Masyumi pada tanggal 3 April 50. Itulah hari NKRI ya. Jadi istilah NKRI itu muncul tahun 50-an ya, setelah mosi integral Muhammad Natsir. Untuk membedakan NKRI dengan serikat ya, negara kesatuan dan negara serikat. Sebenarnya perbedaan sistem atau bentuk negara dan sistem pemerintahan itu dilihat dari, nah ini juga masih nyambung dengan materi minggu lalu tentang konstitusi ya. Karena kan berubahnya sistem negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan itu juga tergantung konstitusi yang berlaku. Ya. Dalam Undang-Undang RIS, ya, itu kan kita menganut sistem serikat atau federasi ya dengan bentuk pemerintahan yang republik tapi masih presidensil. Itunya apa sistem pemerintahannya. Tapi ketika kita kembali ke kesatuan di tahun 50 dengan berlakunya Undang-Undang RIS itu juga mengalami bentuk yang berbeda ya, bentuk pemerintahannya memang bentuk negaranya kesatuan, makanya NKRI lagi kan bersatu lagi, tapi sistem pemerintahannya itu parlementer, bukan presidensil. Anda lihat dalam sejarah 50 sampai 50 dan itu hampir tiap tahun berganti Perdana Menteri ya di era itu. Ini pun yang hampir sama ketika saya mengatakan di tahun 46 kita itu masih menggunakan UUD 45 ya. Tetapi Muhammad Hatta mengeluarkan sebuah aturan maklumat mengenai pengubahan bentuk sistem pemerintahan menjadi parlementer. Nah ini pun diulangi lagi di UUDS ya. Jadi UUDS itu mengulangi sebenarnya sistem pemerintahan di era 46 sampai 49 sebelum menjadi RIS. Yang semuanya itu tidak sesuai dengan UUD yang asli.
Karena dalam undang-undang yang asli itu yang seperti sekarang juga sebenarnya. Bentuk pemerintahannya kesatuan, bentuk negaranya kesatuan, sistem pemerintahannya, bentuk pemerintahannya republik, dan sistem pemerintahannya parlementer. Yang sekarang dan yang diawali oleh proklamasi adalah yang itu. Nah, selama UUDS dan RIS itu beda sekali gitu ya, bentuk negaranya, bentuk pemerintahannya dan sistem pemerintahannya. Itu ya, jadi ini yang banyak dilupakan. Perbedaan kesatuan dan serikat ya. Tadi saya bilang dari konstitusi ya. Selain tadi alasan-alasan historisnya. Tadi juga ada pertanyaan mengenai monopoli ya. Sifat dan memaksa. Jadi negara itu harus memaksakan ya. Kalau tidak memaksa bukan negara kan gitu. Jadi kalian tuh kalau mau tertib harus dipaksa. Ya paksa itu kan bukan dalam artian secara kalau zaman feodalisme dipaksakan dalam artian oleh keputusan sepihak ya dari raja misalnya ya, yang otoriter. Kalau memaksa dalam negara adalah makanya salah satu negara itu adalah adanya konstitusi, ada aturan main yang ngatur paksaan dari sisi aturan. Harus dipaksakan gitu kan. Karena kalau tidak diatur ya bukan negara berarti kalau tidak ada paksaan ya. Secara formal maksudnya paksaan. Memonopoli ya, kalau tidak memonopoli berarti bukan negara. Tadi sudah betul alasan dari asalkan legal ya monopolinya misalnya. Kalau semuanya diserahkan ke rakyat akan tidak teratur. Sebenarnya kalau kita melihat perbedaan negara sekarang modern dengan negara sebelum modern sama tidak menghilangkan sifat-sifat negara itu sendiri ya, memaksa, memonopoli, mencakup semua. Bedanya kalau di era modern itu dijamin oleh konstitusi ya, sifat-sifatnya itu diatur dalam undang-undang dasar. Itu rule of game-nya ya di negara itu kan ada undang-undang dasar gitu kan. Itulah bentuknya seperti itu. Mencakup semua ya. Tidak boleh misalnya negara itu tidak berlaku adil gitu kan. Jadi semua yang masuk dalam unsur-unsur negara itu harus ikut dalam sistem itu. Lalu bagaimana sebenarnya selain tadi ada konstitusi juga ada sistem pengelolaan yang lebih memberikan perhatian pada rakyat, yaitu demokrasi. Jadi kalau Anda lihat bahwa selain adanya jaminan undang-undang dasar atau konstitusi juga ada demokrasi ya. Jadi negara itu merupakan representasi rakyat gitu kan. Jadi ketika ada paksaan, ada monopolistik maupun ada cakupan semua dari negara adalah negara yang dimaksud adalah karena negara yang hasil kesepakatan rakyat gitu kan. Kebijakan negara kan dalam bentuk undang-undang kan dari rakyat. Karena yang mengurus urusan negara adalah yang hasil suara rakyat ya. Apakah lewat pemilu maupun lewat proses musyawarah. Itu yang membedakan ya. Bahkan dalam teori-teori yang ekstrim, dalam teori Montesquieu, John Locke, ya, dalam titik tertentu negara itu boleh ataupun dibenarkan untuk melakukan tindakan kekerasan secara fisik. Gitu. Jika kacau, jika rakyatnya memberontak, jika rakyatnya tidak dapat diatur, maka negara harus bertindak keras pun boleh. Bahkan sampai membunuh nyawa pun itu silahkan kan. Apalagi kalau bicara mengenai negara dan kekuasaan ya, itu boleh dalam hal segala cara dilakukan ya. Boleh ya, seperti homo lupus manusia itu kan gitu. Seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya demi kekuasaan ya. Tapi dalam praktik ketatanegaraan ya, walaupun ada paksaan dan negara punya kewenangan dalam hal memonopoli, memaksa dan mencakup semua itu, ya itu harusnya ada jaminan konstitusi ya. Oke, jadi secara positif ya negara memang harus memaksa ya. Makanya ada demokrasi itu karena nggak apa-apa kan sudah hasil kesempatan kita punya penguasa yang mengurus negara kan gitu. Jadi apapun menjadi kebijakan negara itu kan sudah menjadi kebijakan bersama.
karena hasil pilihan kita penguasanya. Oke, itu ya tentang sifat negara. Nanti juga akan saya perkuat lagi. Dari unsur tadi ya, mengenai bagaimana teori John Locke, yaitu fungsi federatif dari sisi pemerintahan zaman now katanya gitu ya. Tadi juga sudah diuraikan cukup baik karena itu berhubungan dengan tadi hubungan dengan luar negeri ya. Nah, sekarang yang terakhir tentang otonomi daerah dari Amalia ya. Nah, otonomi daerah sebenarnya kalau Anda baca Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ya, itu menjelaskan tentang otonomi daerah. Tentang pemerintahan daerah. Karena yang dimaksud dengan pemerintahan itu dibagi dua, ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah. Dibagi-bagi ke dalam daerah itu dibagi dalam daerah provinsi, kota dan kabupaten. Namun dalam Undang-Undang Hasil Amandemen dikatakan bahwa setiap daerah itu memiliki otonomi yang seluas-luasnya. Nah, dalam hal pengelolaan hubungan antara pusat dan daerah ada dua cara, ada sentralistik ya, atau ada sentralisasi, ada desentralisasi. Ya. Nah, kenapa muncul otonomi daerah yang seluas-luasnya di era reformasi? Ya, itu dikarenakan kita lihat dari unsur hukumnya dulu ya, hukum dasarnya itu konstitusi lagi, kita kembali ke konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli, nah ini kan dari lihat unsur ketatanegaraan ya, tidak jauh berbeda sebenarnya. Tentang bentuk negara, tentang presiden, bedanya ya cuma dari beberapa lembaga yang hilang ya, ada yang MPR menjadi sejajar dengan DPR. Nah ini kurang lebih kalau lihat Undang-Undang 45 itu diterjemahkan oleh dua pemerintahan yang cukup populer, yaitu era Soekarno dan Soeharto ya. Orde Lama, Orde Baru, inilah yang digunakan. Nah kalau bicara hubungan daerah dan pusat, ya, pada masa Orde Baru, Orde Lama itu cenderung sentralisasi kekuasaan ya. Mungkin karena sistemnya juga sangat presidensil, ya, sehingga Anda lihat peran presiden itu sangat sentral ya di era Orde Lama maupun Orde Baru. Tidak ada orang yang lebih populer daripada Soekarno dan Soeharto ya. Benar-benar the real orang nomor satu ya. Jadi sebenarnya satu irama ya antara sentralisasi kekuasaan dengan presidensil murni di era ini. Sekarang kan Anda lihat sulit ya, siapa sih yang sebenarnya yang menjadi orang nomor satu di kita ya, tanpa rasa hormat kepada presiden kita hari ini gitu kan. Banyak sultan-sultan baru ya. Ada Atta Halilintar misalnya gitu kan. Sampai negara pun hadir pada pernikahan sultan tersebut ya. Jadi belum lagi tokoh-tokoh politik ya. Makanya di era Orde Baru itu ya, yang namanya pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri ya, anggota itu sangat populer gitu kan. Para menteri-menteri itu sampai hafal anak SD itu ya, anak TK, anak SD itu hafal nama-nama menteri. Bukan menghafal nama-nama ikan, tapi nama-nama menteri ya. Karena memang kekuasaan cenderung terpusat dan milik eksekutif atau presiden. Kenapa menteri-menteri bisa populer? Karena mereka bawahan presiden itu kan ini. Nanti kan Anda baca coba Undang-Undang 45 ya, dibantu oleh para menteri-menteri. Sekarang mungkin Anda kalau saya tanya, Anda hafal nggak 10 menteri aja, hafal nggak sekarang? Atau semuanya hafal dari 50 kementerian? Mungkin tidak ya gitu. Dalam beberapa kasus mungkin DPR lebih populer daripada menteri ya. Anggota DPR kan banyak yang terkenal ya, yang vokal, yang viral, yang sering ngomong di berbagai media. Itu kan sebenarnya mengganggu, nah ini yang menarik ya. Bahwa di era reformasi ini, setelah amandemen ini ya, kalau kita lihat otonomi daerah itu kan sebenarnya wujud dari
keadaan negara yang dulu sentralisasi ya, terpusat di Jawa, di Jakarta, dan daerah lain tidak merasa diperhatikan dengan baik. Jadi ada dua. Secara sistem tidak salah sebenarnya sentralisasi karena kita negara kesatuan gitu kan. Tapi mungkin keadilan yang kurang merata atau sangat tidak merata. Sehingga dalam pilihan yang paling ekstrim di era reformasi, ya, tokoh-tokoh seperti Rias Rasyid, Amin Rais, dan Andi Marangeng ya, mengusulkan amandemen itu sebenarnya kita mengubah bentuk negara. Saking gagalnya mungkin ataupun saking jenuhnya melihat kekuasaan yang sangat terpusat dengan bentuk negara kesatuan dan presidensil, ulahlah kita berubah aja menjadi negara federasi. Karena kita ini pulau-pulau yang terpisah-pisah. Coba lihat Malaysia. Malaysia itu hanya 2 pulau besar tapi mereka bisa makmur karena negara bagian gitu kan. Nah, kita kan lebih kompak daripada Malaysia. Kenapa kita tidak federasi aja? Walaupun dulu punya trauma misalnya. Kenapa kita ini maksa untuk kesatuan? Karena waktu RIS itu memang bukan tidak baik menurut saya. Waktu RIS itu karena mereka bukan ciptaan kita, bukan pilihan kita, karena pilihan Belanda gitu kan untuk dipecah belah. Nah, kalau RIS yang dimaksud di era reformasi sebenarnya bentuk negara yang dirasa cukup baik dalam hal pengelolaan daerah supaya ada pemerataan gitu kan. Kalau Belanda kan dulu memecah belah RIS itu. Nah, kalau bentuk negara di amandemen itu supaya ada pemerataan karena ini keinginan kita, bukan keinginan Belanda. Sehingga muncul wacana itu. Walaupun ya teman-teman di amandemen Undang-Undang 45 tidak jadi ya adanya perubahan bentuk negara. Bahkan dalam salah satu syarat untuk mengubah lagi UUD 45 atau mengamandemen itu yang dilarang, yang diharamkan untuk dirubah adalah tentang bentuk negara. It's okay lah itu sudah berakhir. Kita tidak mengganti bentuk negara, tetap kesatuan ya. Namun, nah ada tapinya. Ada otonomi daerah yang merupakan salah satu tuntutan reformasi ya, yang seluas-luasnya. Anda lihat ya, setiap daerah sudah mulai mandiri. Bahkan dalam beberapa kasus daerah Papua ada Otsus ya. DIY Yogyakarta itu punya daerah istimewa. Aceh Otsus juga karena ada hukum syariat ya. Hampir semua wilayah yang memiliki keunggulan budaya itu diberikan hak otonomi penuh ya. Ya yang paling beda adalah yang 3 wilayah itu Papua, DKI, DIY dan Aceh. Yang secara konseptual itu sebenarnya ini nih negara kesatuan atau apa kita ini kok beda-beda. Jadi kayak serikat gitu, kayak negara bagian aja, negara bagian Aceh, negara bagian Yogyakarta gitu kan, negara bagian Papua. Padahal negara kesatuan gitu. Walaupun di dalam balutan otonomi. Nah, kita lihat dari sifat negara yang tadi saya bilang ya, memonopoli, memaksa, mencakup semua. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Sebenarnya itu adalah ketika ada aturan dalam sebuah negara itu berlaku untuk seluruh wilayah, provinsi, tanpa kecuali. Makanya mencakup semua. Karena yang juga negara. Ada undang-undang. Itu kan dibuat oleh pemerintahan pusat. Kalau Perda kan jelas ya. Kalau Perda kan itu daerah. Walaupun prinsipnya jangan sampai menentang hukum yang di atasnya, UUD dan undang-undang. Tapi undang-undang aja, undang-undang. Nah, kalau berbicara aturan ya, ini biar Anda lebih paham. Nah, ini undang-undang, TAP MPR, undang-undang dasar, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Perpres ini adalah aturan yang dibuat oleh pusat, berlaku untuk semua wilayah tanpa kecuali. Contoh undang-undang ya. Karena tadi ada bicara otonomi daerah, ada undang-undang tentang sistem pemerintahan daerah. Yang dibahas populernya adalah undang-undang otonomi daerah. Nah, dalam undang-undang itu selain diatur masalah kewenangan daerah dan kewenangan pusat ya, juga diatur tentang yang paling populer yaitu pilkada, pemilu kada. Itu kan dalam undang-undang sistem
pemerintahan daerah. Pemilihan umum kepala daerah, baik itu pemilihan umum bupati, wali kota, dan gubernur, beserta wakil-wakilnya. Itu kan OTDA, berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena sebagai sebuah negara kesatuan apalagi. Tapi di Aceh misalnya, untuk menjadi gubernur di Aceh itu beda dengan gubernur yang lain. Kok tidak sama dengan undang-undang otonomi daerah? Harus orang Islam mau di Aceh ya. Dalam tesnya harus ada tes baca tulis Al-Quran. Jadi jangan sampai buta bahasa Arab atau buta huruf hijaiyah lah, ya harus bisa ngaji karena mereka menerapkan sisi hukum syariah. Berarti Aceh itu negara kesatuan kita ini ya, negara federasi itu kan atau serikat. Kok seperti itu? Bahkan di Aceh ada partai lokal, itu kan aneh-aneh juga gitu kan. Tapi oke lah itu demi supaya yang apapun bentuknya, yang penting Aceh tetap gabung, stoknya diberi akunnya penuh. Tapi sekali lagi, sistem kita ini tidak seperti itu harusnya. DKI Jakarta aja dulu ya. DKI Jakarta itu juga sama, ada provinsi, ada kota, ada kota madya, kota ya. Kota Jakarta Utara, Selatan, Timur, Jakarta Pusat. Tapi yang berlaku karena mereka itu daerah DKI ya, daerah khusus ibu kota, yang berlaku di DKI itu undang-undang otonomi daerahnya hanya berlaku pemilu gubernur. Tidak ada pemilihan umum wali kota. Oke lah itu DKI diampuni karena DKI adalah wilayah ibu kota. Yang ketiga DIY ya, Yogyakarta. Itu juga kan Indonesia. Bukan Sunda Empire ya, bukan Jawa Empire. Tapi tidak berlaku juga undang-undang OTDA di DIY, apalagi sudah ada disahkan undang-undang keistimewaan Jogja ya. Ternyata di Jogja itu yang menjadi raja adalah gubernur. Maaf, yang menjadi gubernur adalah raja otomatis. Tidak ada pemilihan misalnya gubernur di Papua, di DIY. Karena otomatis selama hidup sekarang misalkan si Sultan Hamengkubuwono X itu sebagai gubernur sampai akhir hayatnya gitu kan. Nggak ada pemilihan umum gubernur di DIY. Dan wakilnya adalah Sultan yang keduanya Paku Alam ya, Katon yang satunya lagi gitu. Selalu bergantian. Berarti itu salah satu bukti bahwa kita ini sudah seperti negara federasi sebenarnya. Jadi kesatuan rasa serikat atau rasa federasi dengan adanya tadi beberapa daerah ya. Di Papua walaupun undang-undang OTDA-nya sama kalau dalam hal politik mereka ada pemilu ya. Tapi kan mereka juga diikat oleh hukum-hukum adat Papua yang diberikan hak penuh di Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ya dan Papua Barat. Nah, masalah lain yang muncul dalam sistem otonomi daerah adalah mengenai selain masalah kewenangan ya, juga masalah ketergantungan daerah. Kalau misalnya daerahnya yang memiliki PAD, apa sih PAD itu? PAD itu pendapatan asli daerah. Jadi berlomba-lomba untuk supaya maksud adanya OTDA itu supaya daerah silakan biar nggak lagi disebut daerah tertinggal, silakanlah. Kamu punya ingin apa, silakan Anda berbuat di daerah. Supaya lu punya pendapatan asli daerah yang sebanyak-banyaknya. Maka kalau perlu silakan buat daerah baru. Makanya ada apa sih namanya itu kalau pecahan misalnya Ciamis dan Pangandaran apa namanya itu? Tasik dan kabupaten kan juga terpecah-pecah gitu ya. Bukan otonomi tadi. Pokoknya mah supaya ada daerah baru lah, daerah otonomi baru. Ada provinsi baru, Jabar, Banten, misalkan juga terpisah ya setelah reformasi. Silahkan sebenarnya itu nggak masalah. Walaupun Banten sebenarnya secara ekonomi ya masih jauh lah Jabar ya. Tidak berimbang kalau di Banten. Jabar relatif lebih bagus ya. Tapi ada yang sukses, ada yang tidak sebenarnya. Ya kalau begini, contoh misalnya tadi masalah kemandirian ya. Kalau misalnya di contoh kota kabupaten, ada satu wilayah namanya kabupaten atau kota Kabupaten Kutai ya, Kartanegara di Kalimantan Timur.
dia itu salah satu daerah yang memiliki PAD paling besar di Indonesia, kurang lebih 15 triliun. Kebutuhan kan ada PAD kan pendapatan ya, sedangkan kebutuhannya itu disebut APBD. Kalau di daerah kan di pusat adalah APBN, di daerah APBD. Nah, APBD itu anggaran pendapatan belanja daerah. Rata-rata untuk daerah kota kabupaten itu hanya 1 triliun lah untuk pembangunan, untuk gaji pegawai, semuanya lah kurang lebih 1 triliun, kurang lebih ya. Saya tidak bisa memukul rata. Ya kalau semuanya kayak seperti Kutai ya mungkin tidak masalah gitu ya. Bahkan surplus. Bisa untuk membantu daerah lain, bisa untuk menyumbang ke pusat, bisa untuk cadangan mereka untuk beberapa tahun ya, atau bisa membuat rakyat sejahtera. Silakan anak orang Kutai mau sekolah ke luar negeri, saya biayai. Kalau sekolah hanya di Bandung, di Jakarta itu cetek lah. Kalau Anda lihat di Bandung, di Jakarta itu banyak asrama-asrama milik daerah ya. Karena Pemdanya sangat peduli terhadap putra daerahnya yang sekolah di Bandung maupun di Jakarta, yang S1, S2 maupun S3 ya. Saya waktu kuliah banyak sekali daerah-daerah yang seperti itu, yang dibiayai oleh Pemdanya kalau ada anak kuliahan di asal daerah itu. Tapi kebanyakan ini mayoritas kasusnya tidak seperti Kutai ternyata, yang membuat Otda tidak efektif. Mereka tetap ya mau PAD-nya berapapun minimal kebutuhannya itu APBD-nya harus ada yaitu 1 triliun. Sementara banyak daerah yang PAD-nya masih rata-rata 200 miliar. Ini kasus yang banyak terjadi yang membuat Otda tidak terlalu efektif ya. Bahkan apalagi dengan munculnya pemilu kepala daerah ya. Di Jabar aja tahun 2018 itu hanya hampir 10 kepala daerah di Jabar yang tertangkap KPK. Subang itu Kabupaten Subang tiap bupati tertangkap oleh KPK, aneh juga kan gitu. Itu juga dampak buruk dari Otda ya. Nah, dari mentalitas pejabat yang kenapa sih lu ingin bisa dari daerah itu ingin Otda karena gue ingin jadi bupati gitu kan. Sementara dia tidak punya kesiapan mental, tidak punya kesiapan modal. Oke lah dia punya modal menjadi bupati, menjadi gubernur. Tapi kan dari orang lain misalnya. Harus diganti. Dari mana gantinya? Ya korupsi, mau balik ke lagi karena gaji kan nggak cukup. Gaji mah hanya untuk makan anak, istri dan kawan-kawan tuh kan. Sementara biaya politik gue tinggi nih ya. Apalagi kalau dia berhutang ke investor. Makanya ya merampok ya uang-uang rakyat dari korupsi oleh kepala daerah. Itu juga dialami oleh DPR juga sama ya. Semua pemilihan umum di kita yang semakin bebas terbuka itu berbanding lurus dengan korupsi. Coba nanti di bab demokrasi, kenapa bisa seperti ini gitu kan? Karena satu rangkaian sistem sebenarnya yang terjadi. Nah kembali ke masalah otonomi daerah. Sehingga sebenarnya core gitu kan daerah itu kebanyakan masih yang core. Kalau Anda punya orang tua pegawai daerah misalnya, guru SD ya orang tua Anda misalnya atau pegawai-pegawai sering dengar telat gaji, telat tunjangan gitu kan. Apa penyebabnya? Karena yang bisa jadi PAD-nya itu hanya sekitar 200-300 triliun gitu kan, miliar, sementara kebutuhan lainnya harus 1 triliun. Dari mana? Ya minta menunggu dulu uang dari sumbangan dari APBD provinsi dan dari APBN, dari pusat. Lama tuh prosesnya kan gitu ya. Itu jadi masih banyak daerah yang masih tergantung pada pusat maupun pada daerahnya. Misalnya kalau kota ya, dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka dia harus menunggu nanti cair dari provinsi atau dari pusat dari Jakarta. Itu yang terjadi gitu kan. Sehingga wajar kalau di daerah-daerah itu banyak sekali ketertinggalan ya. Kalau anak punya orang tua ya, belum cair misalnya tunjangannya karena bulan ini bukan bulan pencairan. Karena bisa jadi kan daerahnya belum siap gitu kan. Menunggu dulu uang dari provinsi atau dari pusat. Nah, jadi itu ya. Jadi sekarang sebenarnya itu. Jadi dengan APBD, dengan Otda, dengan sejuta permasalahannya ternyata memang memicu berbagai persoalan ya. Bukan hanya kemandirian. Kalau yang mandiri banyak memang yang mandiri. Tapi tidak sebanyak yang masih bermasalah ya.
yang masih tergantung pada daerah lain untuk membangun wilayahnya, membangun daerahnya. Ini saya lihat yang masuk ke saya ya, dari yang ke YouTube saya, dari Fitri Dwi Paujia. 49 revolusi tahun 49 mengapa dan masalah belakangnya negara Indonesia mengubah bentuk negara dari kesatuan RIS tadi sudah ya dijawab oleh kelompok 3 ya di kelas A kalau tidak salah. Jadi memang ada alasan gangguan campur tangan kembali dari Belanda ya yang ingin tidak suka kita bersatu dalam negara kesatuan. Sebenarnya intinya mereka tuh intinya tidak mengakui merdeka. Makanya ya kenapa penting menjaga hubungan dengan negara itu, dengan negara lain itu, karena biar kita ini dapat menjadi negara penuh. Ya. Kenapa Israel dan Palestina itu belum menjadi negara yang dianggap negara yang sempurna? Karena sama-sama belum mengakui. Bahkan banyak juga negara lain yang belum mengakui, jadi belum saling mengakui gitu. Coba kalau normal, mereka mungkin sudah tidak ada persoalan ya. Itulah pentingnya hubungan diplomatik ya, dengan luar. Kenapa sistem pemerintahan dari yang lainnya berubah dan pelanggaran terhadap UU tersebut mendapatkan hukuman atau bagaimana? Ya. Kenapa sistem pemerintahan bisa berubah? Jangankan sistem pemerintahan ya, hati kita pun sering berubah-ubah gitu kan, apalagi sistem pemerintahan. Ya tergantung pelanggarannya. Kalau pelanggarannya berat, bisa jatuh dari kekuasaannya. Seperti halnya Soekarno ya, Soeharto. Tapi kalau pelanggarannya masih berupa kesalahan prosedur, kalau korupsi kan kesalahannya jelas ditangkap oleh KPK. Kalau kesalahan prosedur dalam pembuatan undang-undang kan minggu lalu saya sudah menerangkan dalam bab konstitusi ya. Bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi dan digagalkan aturannya itu. Misalnya sekarang Omnibus Law apakah itu baik atau tidak? Kalau memang Anda dasarnya kurang baik, gugat aja ke MK. Kalau berhasil berarti bisa digagalkan tuh Omnibus Law. Atau Perpres tentang kerumunan, tentang apa itu bisa ya. Jadi tergantung pelanggarannya. Dari Lulu gue ya. Lulu Erpina Azahra. Pengertian bentuk negara sistem pemerintahan sebenarnya apakah sebab kasus adanya perubahan tersebut? Apakah ada tekanan yang mengharuskan? Tadi kalau tekanan di RIS itu tekanan dari Belanda ya. Atau keinginan pemerintahan Indonesia untuk mencoba perubahan merasakan mana yang lebih cocok. Ya memang kayak kita memilih barang aja ya. Mana yang cocok ya. Boleh sih kita mencoba-coba ya. Besok kita kesatuan, sekarang republik. Ya. Tapi kan tidak semudah kita mencoba misalnya apa ya, kayak belanja gitu kan. Karena mau ukuran L, ukuran M, double XL atau double L gitu kan itu kita bisa mencoba-coba. Tapi kalau ini kan harus ada proses yang kajian yang dalam ya. Makanya dalam amandemen juga kan tidak mudah ya, tidak untuk apalagi sekali lagi kalau bentuk negara itu barang yang haram untuk dirubah ya. Tapi kecuali kalau sudah ada kondisi revolusi yang sangat mendesak, oke lah kita berubah aja menjadi Sunda Empire misalnya ya. Ya mungkin udah bisa aja kalau ada revolusi ya. Tapi kalau yang normal sulit gitu ya. Dari Rani, mengapa pada sistem pemerintahan Indonesia berubah-ubah? Itu tadi ya. Karena hati manusia itu mudah berubah, apalagi mengurus negara. Indonesia menganut sistem desentralisasi ini otonomi daerah ya, yang menyebabkan ketidakmerataan pemerintahan. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa sentralisasi dan sentralisasi dibutuhkan? Emang maunya apa gitu? Dua-duanya harus ya. Tapi kasusnya kalau di era Orde Baru, Orde Lama itu sangat sentralisasi, minim desentralisasi. Tidak berimbang. Sekarang sudah desentralisasi total karena ada otonomi daerah. Masalahnya tadi gitu, masalahnya tidak siap secara ekonomi, secara mentality. Sehingga banyak korupsi dan banyak ketergantungan ke pusat. Yang itu sebenarnya yang saya bilang tadi, sudah seperti negara federasi. Tapi maksakan gitu kan ya.
Jadi ini perlu penataan ulang kalau menurut saya ya, otonomi daerah harus perlu dievaluasi ya. Kalau memang daerah itu tidak siap ya udah jangan 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 sok-sokan ingin menjadi daerah baru misalnya ya, ingin mengelola mandiri, udah aja tuh kumaha pusat we dibere gitu. Kalau mampu ya silahkan. Kan bisa diukur ya, bisa diukur sebenarnya kalau Anda misalnya berasal dari wilayah yang kaya, akan merasakan kesejahteraan dari daerahnya ya. Oke, jadi memang harus ya, sekarang pun tetap aja ada pembagian ya, ada pembagian mana kewenangan pusat, mana kewenangan daerah. Ada itu teori aturan mainnya ya. Dari Nausika, ini tentang status nantilah. Apa yang terjadi kepada warga negara setelah kehilangan kewarganegaraan? Apa yang menyebabkan sebuah negara sistem pemerintahannya dipengaruhi atau negara lain ikut campur tangan di dalamnya? Ya tergantung masalahnya. Tadi karena penjajahan, karena sengaja ingin menguasai itu kan. Kenapa misalnya Israel mencampuri urusan Palestina? Sampai Amerika turun tangan juga. Karena memang Israel tidak punya wilayah gitu kan. Mereka mencaplok wilayah Palestina. Sementara Israel punya jasa terhadap negara dunia barat. Jadi kompleks sekali persoalannya ya. Sehingga ya itulah muncullah sengketa-sengketa wilayah ya antar negara yang menyebabkan konflik antar negara. Nantilah kalau Anda bahas bab ini coba Anda bahas di bab geopolitik ya di geostrategi ya mengenai bagaimana sebuah negara mempertahankan geografi politik termasuk pertahanan dan keamanannya. Oke. Pada Orde Lama dan Baru tatanan kehidupan ketatanegaraan bersifat sentralistik. Oke. Namun pada reformasi terjadi desentralisasi otonomi daerah. Ya. Apakah perubahan ini berdampak positif atau negatif? Udah tadi saya ya. Positifnya ya kalau mandiri ya bisa mandiri. Tapi kalau yang tidak mandiri kan malah musingkeun pusat juga ya. Yang paling keras adalah korupsinya mungkin itulah ya. Bukan tidak ada pada daerah yang tidak baik ya, tapi banyak juga yang korupnya gitu ya. Dari Dede sebutkan walaupun bentuk negara kembali ke kesatuan tetapi sistem pemerintahannya parlementer ini di era orde di RIS ya di UDS karena bentuk pemerintahan selalu berubah-ubah. Mengapa terjadi seperti itu? Ya sudah takdirnya kita berubah-ubah. Tadi sudah saya uraikan ya bahwa ada dinamika politik, hukum, dinamika internal, eksternal ya. Ini juga kan berhubungan dengan masalah konstitusi, masalah dasar negara di mata kuliah lain juga sudah saya uraikan. Dari Rika, revolusi fisik, apa alasan berubahnya bentuk Indonesia setelah menjadi serikat yang akhirnya tidak sesuai dengan tadi juga udah oleh kelompok ya. Sistem presidensil di negara Indonesia dianggap sebagai sistem yang diktator dan tidak demokratis ya. Anda lihat aja Soeharto. Nyaris dia tuh Soekarno itu dipilih oleh MPR tuh kan. Nah, lihat di era Soekarno itu dipilih oleh MPR karena lembaga tertinggi. Tapi Soekarno pernah membubarkan MPR, itu kan. Makanya disebutnya di era Orde Lama itu pelanggaran terhadap konstitusi. Zaman Pak Harto juga sama ya, sangat sentralisasi, sangat diktator gitu kan. Karena bisa menguasai MPR. Kalau sudah menguasai MPR ya udah, tiap tahun akan memilih dia menjadi presiden MPR-nya. Jadi atasan rasa bawahan gitu kan ya MPR itu. Memang secara sistem di atas kedudukan di atas presiden MPR itu ya. Tetapi praktiknya mereka itu di bawah telunjuk ini. Soekarno apalagi kan lu nanti pilih gue ya seumur hidup, iya kata MPR. Kata Pak Harto nanti tiap tahun lu pilih gue aja kalau ada pemilihan presiden. Kata MPR, oke bos, siap. Gitu kan ya udah. Sekarang memang tetap presidensial ya, tetapi ya itu. Seperti parlementer juga ternyata karena peran DPR sangat banyak juga akhirnya. Lalu bagaimana sih harusnya ya nantilah ini akan saya jawab di bab demokrasi ya.
Karena kalau tidak ada sama sekali itu juga bukan tidak baik juga ya. Setiap sistem, setiap orang, setiap penguasa itu pasti tidak ada yang baik sebenarnya gitu. Tapi nantilah di bab demokrasi akan saya uraikan alasan-alasan kenapa bisa seperti ini. Yang terpenting yang namanya kepemimpinan itu yang namanya kepemimpinan itu penting. Penting untuk punya pemimpin ya. Bahkan salah satu ulama namanya Ibnu Taimiyah itu berkatakan lebih baik dipimpin oleh orang jolim daripada tidak ada pemimpin. Itu ya teman-teman semua mengenai negara dan permasalahannya. Jadi minggu depan kita akan lihat bagaimana hak dan kewajiban ya warga negara. Selain kasus-kasus mengenai pewarganegaraan, coba Anda analisis, uraikan juga mengenai hak dan kewajiban warga negara ya. Apa sih hak kita? Apa sih kewajiban? Bagaimana? Apakah hak untuk beribadah, keyakinan, apapun lah banyak dalam pasal 28, pasal 29 ya. Dan tadi mengenai pewarganegaraan ya. Ada 2 PR ya yang harus dibahas di bab warga negara. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau sesi foto ya, screenshot untuk laporan, silakan. Bagi yang bisa men-screenshot, dibuka dulu topeng-topengnya. Udah ya, saya tutup aja. Sampai jumpa lagi minggu depan.